Selamat datang di video pembahasan SIMAK KKI UI tahun 2016, bab ekonomi nomor 19. Di soal kali ini kita akan membahas tentang monopoli. Kita akan bahas apa itu monopoli dan kenapa monopoli itu bisa terjadi. Oke, kita baca dulu aja soalnya. Monopolistic competition differs from perfect competition because in monopolistic competitive markets, monopolistic competition itu berbeda daripada perfect competition karena A. There are barriers to entry. B. All firms can eventually earn economic profits. C. Each of the sellers offers a somewhat different product. D. Strategic interactions between firms is vitally important. E. Faces a horizontal demand curve at the market clearing price. Pertama-tama, kita akan bahas apa itu monopolis dan monopoli. Menurut buku Paul Krugman, di bukunya Introduction to Economics, a monopolist is a firm that is the only producer of a good that has no close substitutes. An industry controlled by a monopolist is known as monopoly. Jadi, pasar monopoli itu adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan tidak ada barang substitusinya. Lalu, industri yang dikontrol oleh seorang monopolis itu adalah disebut monopoli. Sebuah pasar monopoli itu bisa terjadi dikarenakan ada yang namanya barrier to entry atau penghalang untuk memasuki pasar tersebut. Misalkan ketika ada suatu industri monopoli dan ada penjual lainnya yang memasuki industri tersebut agar tidak menjadi monopoli lagi. Nah, namun penjual baru tersebut tidak dapat melakukannya dikarenakan ada penghalang-penghalang yang membuat penjual baru tersebut untuk memasuki industri monopoli tersebut. Jadi, industri atau pasar tersebut itu dilindungi oleh barrier to entry. Nah, ada apa aja barrier to entry-nya itu? Di sini sudah disebutkan 5 barrier to entry. Yang pertama adalah control of a scarce resource or input, yaitu mengontrol sebuah sumber daya yang langka atau jarang. Contohnya nikel atau diamond atau berlian. Ini dikarenakan ketika satu orang atau satu perusahaan mengontrol semua produksi dari barang tersebut, maka tidak ada produser atau penjual lain yang bisa memasuki pasar tersebut, dikarenakan sumber dayanya sudah dikontrol oleh perusahaan lain, dan perusahaan itu hanya satu. Yang kedua adalah increasing returns to scale, atau yang disebut dengan natural monopoly. Natural monopoly itu terjadi dikarenakan ketika satu orang atau satu perusahaan memproduksi barang dalam jumlah yang sangat besar, maka biaya per barangnya itu akan sangat rendah. Kenapa bisa sangat rendah? Hal ini dikarenakan biasanya fixed cost atau biaya tetapnya itu sangat tinggi. Contohnya apa? Contohnya itu perusahaan PDAM, perusahaan gas, dan perusahaan listrik. Seperti misalnya ketika kita ingin memproduksi sebuah pembangkit listrik, itu membutuhkan biaya tetap yang sangat besar untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk memproduksi listrik tersebut. Nah, itu kenapa biasanya di perusahaan-perusahaan seperti ini banyak yang monopoli. Contohnya kayak PLN atau misalkan Pertamina di LPG atau PDAM. Lalu yang ketiga, technological superiority, yaitu di mana suatu perusahaan atau suatu produsen itu memiliki teknologi yang lebih baik daripada kompetitornya. Contohnya pada tahun 1970-an sampai 1990-an, Intel memiliki monopoli di desain dan produksi dari microprocessor. Hal ini terjadi karena microprosesor milik Intel itu lebih baik teknologinya dibandingkan kompetitor-kompetitor yang lain. Makanya Intel bisa memiliki monopoli pada tahun 1970-an sampai 90-an. Nah, tapi technological superiority ini biasanya tidak bertahan cukup lama. Seperti ini misalkan 1970 sampai 1990 aja. Kemudian selanjutnya beberapa perusahaan lain dapat mengikuti Intel dalam membuat chip yang lebih baik lagi. Yang keempat adalah network externality, yaitu ketika perusahaan dengan jumlah customer terbanyak akan menarik customer baru. Contohnya apa? Contohnya itu jalan tol, telekomunikasi, atau sosial media. Maksudnya gimana? Misalkan di telecommunication, kalau misalkan kita punya XL, biasanya sekeluarga itu XL semua kan? Karena ketika dalam satu network, itu biasanya lebih murah biayanya. Atau misalkan sosial media yang lebih gampang.
Sosial media, kalau misalkan kita pengen daftar ke Instagram misalkan, kita daftar ke Instagram karena teman-teman kita semua ada di Instagram semua. Coba kalau misalkan kita daftar di sosial media lain yang nggak ada siapa-siapa, atau misalkan penggunanya dikit banget. Nah, makanya dengan jumlah customer yang terbanyak itu akan menarik customer-customer baru. Ini yang disebut dengan network externality. Lalu yang kelima, ada yang namanya government created barrier, atau kendala-kendala yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya apa? Copyright dan patent. Kalau misalkan copyright, ketika kita memproduksi sebuah buku, film, atau misalkan musik, ya yang bisa memproduksi itu cuma kita doang yang bisa menyebarluaskan itu juga, karena ada copyright. Sedangkan kalau misalkan ada produsen lain yang ingin produksi musik tersebut, atau misalkan buku tersebut, film tersebut, itu nggak boleh, karena ya ada copyright ini. Makanya yang memproduksi aslinya, yang pemegang copyrightnya itu, dia punya monopoli dalam pasar itu. Begitu juga dengan paten. Ketika kita menemukan sebuah alat baru yang sangat bermanfaat, biasanya kita mendaftarkan paten agar dalam jangka waktu tertentu kita doang yang boleh memproduksi barang tersebut. Nah, kenapa pemerintah melakukan ini? Tentunya karena agar orang-orang itu terdorong untuk berinovasi dan membuat barang-barang baru, untuk membuat karya-karya baru. Kalau misalkan kita udah capek-capek bikin karya, terus tahu-tahu dijiplak aja sama orang lain, kan nggak enak. Nah, makanya pemerintah membuat copyright dan paten ini. Kembali lagi ke soalnya, apa yang membedakan monopolistic competition dari perfect competition? Yang A, there are barriers to entry. Ini yang benar. Tadi sudah kita bahas bahwa ketika sebuah industri itu menjadi monopoli, maka akan ada barriers to entry atau kendala-kendala untuk produsen atau penjual baru untuk memasuki pasar tersebut. Lalu yang B, all firms can eventually earn economic profits. Ini salah, karena ini yang terjadi pada perfect competition, bukan pada monopolistic competitive markets. Kita pengen mencari apa yang terjadi di monopolistically competitive markets. Kenapa ini nggak mungkin terjadi? Karena di monopolistic competition markets, penjual-penjual baru nggak akan bisa mendapatkan keuntungan atau economic profits, karena ya ada barriers to entry tadi. Ketika penjual baru ingin memasuki sebuah pasar tersebut, mereka nggak bisa mendapatkan keuntungan karena semuanya udah dihalangi sama penguasa monopoli tersebut, penguasa industri tersebut. Lalu yang C, each of the sellers offers a somewhat different product. Ini juga salah, karena ini yang terjadi di perfect competition. Di industri monopoli, yang terjadi itu adalah cuma ada satu seller yang menjual satu produk dan nggak ada penggantinya, walaupun yang mirip-mirip, misalkan teh atau kopi. Teh sama kopi kan mirip-mirip, sama-sama minuman pagi, sama-sama mengandung kafein. Nah, ke dalam industri monopoli itu dua-duanya dikontrol sama satu orang aja atau satu perusahaan aja. Nah, kalau misalkan ada yang somewhat different, kayak misalkan sama-sama motor matic, cuma yang satu Beat, yang satu Scoopy, atau yang satu Beat, yang satu Mio, itu udah bukan monopoli lagi, itu namanya competition. Lalu yang D, strategic interactions between firms is vitally important. Ini juga salah, karena strateginya itu ya internal di perusahaan firmnya itu yang memiliki monopoli terhadap pasar tersebut. Adapun strategic interactions between firms ini yang disebut dengan oligopoli, atau ini mirip kayak monopoli tapi dikontrol oleh beberapa perusahaan. Kayak misalkan cuma 3 perusahaan aja, dan 3-tiganya itu sama-sama bekerja sama biar mengontrol harga. Nah, itu yang disebut oligopoli. Lalu yang E, faces a horizontal demand curve at the market clearing price. Ini juga salah. Kenapa? Akan aku tunjukkan grafiknya. Nah, ini ada 2 grafik. Yang di kiri itu ada di perfectly competitive producer, dan yang di kanan itu demand curve dari monopolisnya. Di demand curve yang competitive producer itu dia akan berbentuk horizontal. Kenapa? Misalkan kita ngurangin kuantitinya. Ketika kita ngurangin kuantitinya, harganya nggak berubah, karena kalau misalkan kita ngurangin produksi barang atau jasa, nah maka dalam perfectly competitive itu akan digantikan oleh perusahaan lain atau orang lain yang akan memproduksi tersebut, yang akan memproduksi barang atau jasa tersebut. Makanya harganya nggak berubah. Tapi dalam monopolis, ketika kita ngurangin produksi, maka harganya akan naik karena total produksinya itu akan turun.
dengan barang yang ada itu makin sedikit, maka harganya akan naik. Ini berbeda dengan yang tadi kita sudah sebutkan di kompetitif itu, kalau misalkan kita nurunin produksi, total produksi barang tersebut itu nggak akan berkurang karena akan digantikan oleh perusahaan lain atau orang lain. Jadi yang E salah, yang benar adalah yang A. Terima kasih sudah menonton video pembahasan SIMAK kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan follow Instagram dan Twitter. Jangan lupa juga untuk menonton video pembahasan-pembahasan SIMAK atau UTBK yang lain di channelku. Terima kasih, sampai jumpa.